Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sudah masuk semua ya? Iya, Ustaz. Baik, Iya, kita Ustaz. mulai pelajaran hari ini anak-anak ya. Halo. Hai. Baik anak-anak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Monggo silakan Ketua Kelas Mbak Umur Atus memimpin doa untuk teman-temannya ya. Silakan Mbak. Mari teman-teman, sebelum kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik anak-anak, alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah secara daring ya. Anak-anak, meski masih dalam pandemi COVID-19, Bapak berharap kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang ketenagakerjaan. Sebelumnya silahkan kalian mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah Bapak share di WA grup ya anak-anak. Silakan nanti absensinya diisi. Sudah? Siap. Baik, kalau sudah pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu melalui teknik pembelajaran daring. Nah, ini saya tampilkan. Baik anak-anak, sudah tampil materi saya? Anak-anak, apa sudah tampil materi saya ya? Baik, tujuan pembelajaran pada pagi ini melalui kombinasi teknik pembelajaran secara daring, kalian diharapkan mampu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, serta mampu secara kreatif mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan secara jujur, penuh tanggung jawab, dan toleransi. Baik anak-anak, selama pembelajaran diharapkan tolong kamera semua dihidupkan ya. Mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Nah anak-anak masih ingat faktor produksi yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Masih, Ustaz. Coba ayo, ada yang bisa menyebutkan? Faktor produksi Ada 4 ya, benar. Faktor Berdaya. produksi ada 4. Yang pertama? dua, sumber daya manusia atau SDM. Ya, 3, ya, faktor sumber daya modal. manusia. Faktor kewirausahaan. Dan selanjutnya? Ya Ustaz. Coba ada yang tahu hubungan antara faktor produksi dengan ketenagakerjaan anak-anak? Tidak ada yang tahu ya? Ternyata, nah coba Bapak coba uraikan apa hubungan antara faktor produksi dengan ketenagakerjaan.
Ternyata tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi tidak bisa diolah secara maksimal. Nah, ini. Nah, anak-anak, itu hubungan dari faktor produksi dengan ketenaga kerjaan. Nah, baik anak-anak, selanjutnya pada materi ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, dan tenaga kerja. Yang nomor 2, Bapak nanti akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang nomor 3 nanti Bapak akan menjelaskan jenis-jenis tenaga kerja. Yang nomor 4, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Dan terakhir, upaya-upaya memperluas kesempatan kerja. Baik, sebelumnya kalian ada yang tahu tidak berapa total populasi penduduk Indonesia saat ini? Ayo, ada yang tahu berapa? Mbak Atus? Mbak Mas Umam mungkin? Ya, ada yang tahu? Ada 200. Berapa? 280. Ada yang bisa menjelaskan lagi selain 280? Mas Doni, Mas Umam. Nah, anak-anak, ternyata kemarin sempat Bapak baca juga. Ternyata populasi penduduk Indonesia pada tahun 2020 itu sudah mendekati angka 300 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk Indonesia merupakan salah satu jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Nah, anak-anak, ternyata penduduk dalam suatu negara itu dibagi menjadi 2, yakni kelompok tenaga kerja dan bukan kelompok tenaga kerja. Baik anak-anak, saya akan mencoba menampilkan gambar. Silakan nanti kalian cermati dan amati dan kalian tanggapi dari gambar tersebut. Nah, anak-anak, coba apakah sudah tampil gambarnya? Coba apa sudah tampil gambarnya? Baik, coba kalian amati gambar tersebut. Coba apa yang kalian perhatikan dari gambar tersebut? Pada gambar masih besar-besaran gaji Ustaz. Ya, Mbak Atus, coba diulang lagi, suaranya tidak jelas. Pada gambar kegiatan demonstrasi besar Ya, kenaikan gaji. kegiatan demonstrasi besar-besaran itu digambar paling bawah di pojok. Terus selanjutnya gambar apa yang terlihat di layar HP kalian? Ya Ustaz, gambar tersebut ya, tenaga kerja melamar pekerjaan Ustaz. Ya benar. Di gambar pojok atas itu ada ada banyak tenaga kerja yang melamar pekerjaan. Benar. Selanjutnya apa lagi? Gambar menampilkan jumlah pengangguran di Indonesia, Ustaz. Oh ya, benar. Di gambar di kanan atas itu menggambarkan banyaknya jumlah angka pengangguran di Indonesia. Baik anak-anak, Bapak bahas pada gambar ini menampilkan permasalahan-permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Nah, dari pojok kanan kiri atas itu banyak tenaga kerja melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Yang selanjutnya di sebelahnya
ada sekitar 8 juta orang yang masih menganggur. Kenapa? Karena tidak semua tenaga kerja itu terserap ke dalam angkatan kerja. Selanjutnya, di paling bawah itu terjadi demonstrasi. Nah, ini merupakan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, sebelumnya ada yang sudah pernah dengar apa itu ketenagakerjaan? Ada yang pernah dengar? Tidak ada ya? Nah, materi yang akan saya bahas pada kali ini yang pertama tentang pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Yang ketiga, jenis-jenis tenaga kerja. Yang keempat, masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Dan yang terakhir, upaya-upaya untuk memperluas kesempatan kerja. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang materi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ketenagakerjaan yang akan kita bahas kali ini ternyata memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu kuantitas dan kualitas penduduk suatu negara. Semakin tinggi kualitas dan tenaga kerja suatu negara akan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lalu, apa itu ketenagakerjaan? Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang pengertian ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Hal ini sesuai dengan penjelasan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Selanjutnya, pengertian tentang angkatan kerja adalah menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah usia minimal 15 sampai 65 tahun disebut angkatan kerja. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Nah, selanjutnya pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja atau yang disebut juga demand of labor adalah sebuah keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja itu sendiri. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Kualitas pertumbuhan penduduk suatu negara akan dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. Jadi, semakin tinggi suatu pertumbuhan penduduk, maka akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesempatan kerja. Yang kedua, tingkat upah atau gaji. Kenaikan tingkat upah atau gaji yang tidak disamakan dengan jumlah produksi akan mengakibatkan suatu perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya. Nah, yang ketiga adalah kondisi perekonomian suatu daerah. Tingginya tingkat perekonomian suatu daerah mencerminkan kegiatan produksi yang tinggi. Kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi. Salah satunya adalah tenaga kerja. Nah, yang keempat adalah kualitas atau produktivitas sumber daya manusia. Tingginya kualitas dan produktivitas seseorang dalam suatu daerah maka akan mendorong tingginya kesempatan kerja. Dan sebaliknya, jika kualitas dan produktivitas sumber daya manusianya rendah, maka akan mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja dan akan sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Berikut Bapak akan menjelaskan tentang klasifikasi tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan kemampuannya. Tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja
kasar yang hanya mengandalkan fisik saja. Selanjutnya, jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 dan 2, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat disebut dengan tenaga kerja. Tenaga kerja dibedakan atas dua jenis menurut sifatnya, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Selanjutnya, jenis tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, pada materi selanjutnya, Bapak akan membahas tentang masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Masalah yang pertama adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Rendahnya tingkat pendidikan Angkatan Kerja Indonesia merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap rendahnya mutu tenaga kerja Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan penguasaan akan ilmu teknologi dan ilmu lainnya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas kerja. Nah, selanjutnya, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia tidak diimbangi dengan pertumbuhan lowongan kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya C. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sementara di daerah lain masih kekurangan tenaga kerja, terutama untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dengan demikian di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran. Sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola dengan maksimal. Selanjutnya, permasalahan tenaga kerja di Indonesia yang sangat familiar adalah pengangguran. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar yang mengakibatkan banyak tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Di sisi lain, jumlah angkatan kerja terus meningkat. Dengan demikian, pengangguran akan semakin banyak. Nah, Bapak telah menjelaskan masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Bapak akan membahas tentang upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ada beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Yang pertama, pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah banyak melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Yang pertama adalah peningkatan kualitas guru, pengajar dengan sertifikasi, pelatihan, dan alokasi tunjangan. Selanjutnya, upaya pemerintah yaitu peningkatan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan media belajar yang lebih inovatif agar penyampaian materi lebih mudah dimengerti dan lebih mudah dipahami. Nah, selain pihak pemerintah, ada upaya yang dilakukan oleh pihak swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Adapun upaya yang pertama adalah membuka kesempatan magang. Magang diperlukan untuk memberikan pengenalan kepada orang dan halayak luas. Selain itu, dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan menjadikan perusahaan sebuah tempat latihan, menciptakan tenaga kerja yang siap pada waktunya. Selanjutnya, meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. Jika tenaga kerja terpenuhi gizi dan kesehatannya, maka mereka bisa bekerja dengan lebih produktif. Jika perusahaan dapat menyediakan makanan, berikanlah karyawan makanan yang menunjang pekerjaan dan kesehatan mereka. Selain itu, kebersihan tempat kerja juga dapat mempengaruhi mood pekerja setiap orang. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh pihak swasta untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang terakhir adalah memperbanyak seminar dan workshop yang berkaitan dengan pekerjaan. Dengan adanya pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya, maka tenaga kerja akan semakin mahir dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan
serta dapat meningkatkan produksinya. Sampai di sini mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan. Untuk pembelajaran mengenai ketenaga kerjaan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah, Bapak rasa kalian sudah paham mengenai materi ketenaga kerjaan anak-anak ya. Selanjutnya nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di sini nanti kalian silakan diskusi dengan temannya, dengan kelompok masing-masing di WA Group atau di Google Classroom. Silakan kelompok yang pertama Bapak tunjuk ketua kelasnya Mbak Umratus Soleha. Kelompok yang kedua Bapak tunjuk ketua kelasnya Mas Hoirul Umam. Kelompok ketiga nanti Mas Doni yang sebagai ketua kelas. Dan kelompok terakhir silakan Mbak Ibu sebagai ketua kelompok. Silakan masing-masing saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti hasil diskusinya nanti kalian presentasikan di sini. Paham anak-anak ya? Ya. Sudah paham ya? Suaranya mana? Coba. Coba yang kompak suaranya sudah paham? Paham. Masih semangat belajarnya ya? ya, Ya Ustaz. Coba bareng-bareng yang kompak. Semangat ya? Ya, Ustaz. Baik anak-anak, silakan kalian gunakan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Saya tunggu hasilnya ya. Baik anak-anak, sudah selesai ya diskusinya ya. ya Ustaz. Baik, mungkin ada kesulitan. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas LKPD-nya ya? Tidak ada Ustaz. Baik, selanjutnya ini Bapak tampilkan LKPD-nya lagi yang sudah kalian diskusikan tadi bersama teman kelompok kalian. Nah, selanjutnya setelah ini kalian silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian secara bergantian. Bapak mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, silakan dipresentasikan Mbak Umratus dulu dari kelompok 1 ya. Ya. Baik, Mbak Umratus silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami diskusikan, tidak semua angkatan kerja terserap oleh jumlah lapangan kerja yang ada. Hal ini disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Selain itu, kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kekurangan keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan soft
skill pencari kerja menjadi penyebab tingginya angkatan pengangguran di Indonesia. Baik, kasih aplaus untuk Mbak Umratus dan kelompoknya dulu. Baik, kasih aplaus. Baik, terima kasih Mbak Umratus, sudah bagus ya. Selanjutnya kelompoknya Mas Umam, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan dari kelompok 2. Ya Ustadz, saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Bentar, Setelah kami Mas Umam, coba diskusikan, kameranya. Nah, ya. Silakan Mas. ya Ustadz, saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami diskusikan, mengapa angka pengangguran yang tinggi terdapat pada golongan umur 19 sampai 18 tahun dan 20 sampai 24 tahun. Menurut kelompok kami, hal itu dimungkinkan karena angkatan kerja tersebut umumnya sedang menempuh pendidikan. Kedua, golongan angkatan kerja itu belum berada pada lapangan pekerjaan secara langsung. Jumlah potensi atas kedua golongan angkatan muda itu juga memberikan sentimen yang positif. Ya, Baik, sudah selesai ya. Kita kasih aplaus untuk kelompoknya Mas Umam ya. Baik, selanjutnya dari kelompoknya Mas Doni, kelompok 3. Gimana Mas Doni, ada kesulitan Mas Doni? Ada beberapa yang sulit, Ustaz, tapi sudah selesai. Nah, alhamdulillah. Monggo Mas Doni, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami diskusikan mengapa kasus penempatan tenaga kerja selalu hanya bernilai setengah dari jumlah pencarian kerja yang terdaftar. Hal ini dikarenakan jumlah kesempatan kerja atau lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Jumlah lowongan kerja lebih sedikit sedangkan jumlah tenaga kerja yang terdaftar untuk mencari kerja jumlahnya lebih banyak 2 kali lipat. Bahkan sampai 10 kali lipat dari jumlah lowongan kerja di perusahaan sehingga tidak semua mencari kerja dapat ditempatkan pada perusahaan tempat pencari kerja. Sudah Ustaz. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Baik anak-anak, sekian terkait dengan hasil presentasi dari masing-masing grup, masing-masing kelompok kelas dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok terakhir. Baik anak-anak, sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan materi ketenaga kerjaan yang sudah Bapak jelaskan. Ada pertanyaan? Mas Doni mungkin? Adalah apa dampak jika banyak tenaga kerja asing masuk ke dalam negeri? Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mas Doni ya. Bagaimana dampak jika banyak tenaga kerja asing masuk ke dalam negeri? Baik, pertanyaannya bagus sekali Mas Doni. Ada yang bisa membantu menjawab? Silakan. Saya Ustaz. Oh ya, Mas Umam, monggo. Apa dampaknya Mas jika banyak tenaga kerja masuk ke dalam negeri Mas? Jika banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, maka lowongan kerja untuk tenaga kerja dalam negeri, Mas Ustaz. Ya, terus bagus. Maka lowongan kerja untuk tenaga kerja yang ada di dalam negeri kenapa? Jika banyak tenaga kerja asing masuk Indonesia, maka lowongan kerja untuk tenaga kerja Indonesia berkurang, Ustaz. Nah, benar sekali yang disampaikan oleh Mas Umam. Monggo ada yang bisa bantu lagi menjawab pertanyaan dari Mas Doni? Ya, saya Ustaz. Nah, ya, Mbak Umratus, tampilkan dulu wajahnya, Mbak. Silakan menjawab Mbak Umratus. Dampak negatif untuk tenaga asing yang paling terasa adalah terasa menyempitnya lapangan pekerjaan di
negeri. Hal ini karena jumlah tenaga kerja akan bertambah banyak. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan di dalam maka lapangan pekerjaan akan terancam sempit. Nah, benar sekali. Baik, ada yang bisa bantu lagi? Sudah? Baik, sudah ya. Baik anak-anak, untuk kegiatan hari ini sudah mengenai diskusi pembelajarannya. Materi kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, ada yang bisa menyimpulkan untuk materi pertemuan kita hari ini? Monggo, silakan. Apa kalian dapat pelajaran apa hari ini? Silakan disimpulkan. Saya Ustaz. Ya, monggo silakan Mas. Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih, Ustaz. Nah, benar. Jadi dari pembelajaran hari ini kita sudah tahu yang disebut dengan tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Baik, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya Ustaz. Ya, monggo silakan Mas. Penduduk yang sudah berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun disebut angkatan kerja, Ustaz. Nah, ya, penduduk yang usianya 15 tahun sampai 65 tahun disebut dengan angkatan kerja. Nah, sekali. Baik, ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya Ustaz. Ya, Mbak Umratu silakan, Mbak. Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja adalah pertama, kedua, kondisi perekonomian suatu negara, keempat, kualitas sumber daya manusia. Nah, benar. Jadi apa yang sudah disimpulkan oleh teman-teman kalian ini semua sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik anak-anak, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ketenaga kerjaan, kalian bisa mengerjakan soal-soal evaluasi yang sudah Bapak share Google Form di link WA Group juga di Google Classroom. Silakan di Google Classroom Bapak juga sudah share materi bahan ajar, soal-soal evaluasi, berikut juga materi pembelajaran yang terkait dengan materi ketenaga kerjaan. Silakan kalian nanti membuka Google Classroom dan mendownload tugas-tugas dan mengerjakan tugas yang sudah Bapak bagikan di Google Classroom. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Meskipun kita berada dalam pandemi COVID-19, tapi jangan sampai pandemi ini membuat kalian malas belajar ya. Tetap semangat dalam menambah wawasan dan tetap jaga dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Kalian dapat menyerap ilmu dengan baik. Sebelum diakhiri, silakan kalian tutup dulu. Silakan berdoa dulu hari ini. Monggo, Mbak Atus, Ketua Kelas. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita menutup Baik anak-anak, sudah ya. Terima kasih atas partisipasi dan pembelajaran hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.